Wassalamu alaik ya nasirul huda. Amal apa yang kita lakukan? Yes. Finishnya disebutkan dalam Quran. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Saat terbit fajar, fajar yang dimaksud itu adalah bukan fajar yang sedih. Yang sad boy? Bukan. Ya. Yang dimaksud dengan terbit fajar di situ adalah terbit fajar sodik azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis Lailatul Qadar. Finishnya. Startnya kapan? Start malam itu tenggelam matahari. Sholat maghrib, sholat isya. Jadi isi saja malam itu dari mulai maghrib, isya, tarawih, witir, tadarus, tidur sejenak, bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, zikir, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, baca Quran, sudah menghidupkan malam. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Amin. Makan sahur Ustaz, kan ibadah. Tasaharu, bersahurlah kamu. Ah. Fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada barokah. Maka silakan makan donat ini. Itu termasuk bisa Tolong dapat- cepat karena jumlahnya terbatas. Mau dapat ya ini? Enggak, itu maksudnya kalau makan sahur bisa dapat Lailatul Qadar. Sahur sebelum terbit fajar. Iya. Kalau setelah terbit fajar namanya sarapan. Tapi dapat tuh Ustaz ya? Dapat. Donatnya dapat. Tapi ada juga orang yang mau mencari Lailatul Qadar itu, dia datang bawa keluarga, bawa istri, tapi jam 11 malam pergi tidur, Ustaz. Bawa kasur, bawa bantal, Selimut. tidur. Satu gimana tuh, Ustaz? Kalau hanya pergi tidur katanya. Qiyamul lail. Qiyam artinya tegak, bangun di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak beristighfar. Melek, bangun. Caranya biar supaya bangun nggak tidur, sholat. Nggak sanggup sholat, baca Quran. Nggak sanggup baca Quran, zikir. Nggak sanggup zikir, diam aja muhasabah. Bukan pindah tidur. Tidur bukan qiyamul lail, tidur. Gimana tidur? Ngapain bawa selimut? Pergi tidur tuh kan susah lagi, Bang. Iya kan? Pergi tidur, gimana sih maksudnya? Maksudnya tidur ya tidur, pergi ya pergi. Iya. Iya. Ustaz sahur dulu, Ustaz sahur. Tapi Ustaz, Dalam sahur ada barokah. Padahal saya tadi mau ngambil yang coklat. Enggak. Enggak apa-apa. Ustaz, ada cerita juga, Ustaz, katanya malam ada di masyarakat kita nih, tanda-tanda Lailatul Qadar itu Langit. kelapa merunduk, suasana Hening. sangat hening, dan bahkan angin pun berhenti. Betul nggak tuh, Ustaz? Ada seorang laki-laki. Dia menjaga ponakannya anak yatim. Lalu orang zaman dulu ini rumah, sumurnya biasanya jauh di luar. Karena orang zaman dulu makannya di rumah, nya di luar. Orang sekarang makan di luar, di rumah. Terbalik. Nah, pada suatu malam, pas dia lagi keluar, mau ke sumur, dia lihat semua pohon kelapa tumbang di belakang rumah. Sampai di sumur, dia timba air, sumurnya beku. Lalu dia ingat, ini malam Lailatul Qadar. Dia pun berdoa pada Allah. Doanya, ya Allah, jadikan keponakanku yang ada di rumah itu. Karena dia nggak punya anak, dia punya ponakan satu orang, anak yatim. Jadikan ponakanku itu jadi walimu, jadi wali Allah. Ternyata ponakannya itu sekolah ke Makkah, meninggal di Ma'la, namanya Syekh Ahmad Khotib Sambas. Dari Sambas, Kalimantan. Oh, memang orang Indonesia. Orang Indonesia, dialah pendiri Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah TKN yang turun langsung ke Abah Anom Suryalaya. Tasik Malaya. Lalu kemudian yang ada di Jawa Timur itu ke Mbah Romli. Mbah Romli. Dia lanjutkan oleh Gus Kiai Haji Dimyati Romli. Lalu kemudian
Itulah salah satu riwayat yang menyebut malam Lailatul Qadar itu pohon tumbang, air membeku. Di mana kami bisa baca riwayat ini? Dalam buku biografi ulama Nusantara ditulis oleh Hawas Abdullah. Penulis bukunya Hawas Abdullah cetakan Pontianak. Jadi kalau ada orang mengatakan dari mana sumber ini? Iya, cerita tentang biografi Syekh Ahmad Khatib Sambas. Adapun jangan gara-gara cerita ini lalu tiap malam kita mengawasi pohon kelapa. Ustaz, tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu sampai malam itu semua malaikat termasuk malaikat Jibril turun ke bumi sehingga membuat bumi ini jadi sesak. Kalaulah malaikat itu dalam bentuk batu kerikil yang mengambil tempat, cahaya kan nggak ngambil tempat kan? Ya, enggak. Enggak kan? Enggak. Sebanyak apapun cahaya. Nah, malaikat itu cahaya. Makanya dunia nggak padat. Tapi paginya matahari terbit itu nggak terang. Kenapa matahari pagi itu nggak terang? Redup dia. Karena dikalahkan cahaya malaikat. Jadi kalah cahaya matahari dengan terangnya cahaya malaikat. Akhirnya maka redup pagi itu. Tapi ngapain malaikat turun ke bumi, Ustaz? Membawa rahmat tuh untuk kita. Karena beberapa rahmat ini sudah turun itu hanya nama suami beberapa ibu-ibu, Pak Rahmat. Sedangkan kita belum dapat rahmat. Ini lebih banyak lagi di bawah. Rebahan aja kayak udah sesak banget. Donat habisin. Ntar malu ah. Allah menurunkan rahmat. Karena yang kita minta sama Allah ini adalah rahmat. Orang meninggal itu kita minta ke rahmat. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kita duduk antara dua sujud minta rahmat. Rabbi firli warhamni. Kita masuk surga bukan karena amal kita, karena rahmat Allah, kasih sayang. Itulah yang dibawa oleh malaikat untuk kita semua pada malam Lailatul Qadar. Ini mohon maaf ya Ustaz, tadinya saya itu berpendapat nih, mungkin saya salah pastilah. Ini malam Lailatul Qadar dibuat cerita setelah malam ke-10 supaya manusia ini tetap bersemangat beribadah. Ibadah salah ya Ustaz, kayak gitu. Betul, nggak salah. Nggak ada yang salah. Oh betul. Kok minder sih, Pak? Saya nggak nyangka. Tapi Pak Ustadz, Saya nggak nyangka kalau saya dalam kebenaran. Gimana, Mas? Ustaz, Iya, Ustaz. jadi kan silakan Pak Ustadz. dalam hadis itu Rasulullah itu kan ada 2 redaksi bunyi Cakep. hadisnya. Oh, bukan pantun ya? Kirain Bukan, pantun. bukan. Kata Nabi itu pernah ada mengatakan mangsoma Ramadan, ada menyebutkan lagi mangkoma Ramadan. Itu benar nggak Ustaz? Man soma Ramadana, siapa yang soma imanan wahtisaban, dasarnya karena iman dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, nggak mau yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Yang satu lagi man qoma, siapa yang qoma, ujungnya sama. Apa beda soma dengan koma? Koma itu bukan titik. Iya betul. Masih ada lanjutan. Iya. Soma artinya menahan. Soma siang, koma malam. Soma artinya siang, tahan mulut, tahan perut, tahan lanjut nggak apa-apa. Minder, Ustaz. Tahan Ustaz. Habisin donat. tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan lisan, tahan pikiran. Namanya soma. Sedangkan koma bangun di waktu malam mempersikit tidur. Karena Nabi SAW, Nabi pada akhir Ramadan itu aiqaza ahlahu, syadda mi'zarahu, diikatnya kain pinggangnya kuat. Mengikat kain pinggang kuat adalah makna mempersedikit hubungan. Karena mengikat kain kuat itu, karena bahasa Nabi itu bahasanya tidak vulgar, tidak porno, lembut. Mengikat kain kuat, aiqaza ahlahu, membangunkan istrinya, bangun malam, bangun, sholat. Nah, jadi ibadah kita 2. Kalau siang soma, kalau malam qoma. Siangnya menahan, malamnya menghidupkan malam dengan ibadah ini.